Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Allah. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin kalau Allah itu memiliki sifat yang mulia, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan janjinya pasti benar. Karena dia telah berjanji dengan janji yang benar dalam surah Ibrahim, kekal ditelawakan orang beriman sampai hari kiamat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah nikmat, dan kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Dan kalimat alhamdulillah adalah kalimat syukur yang sebagaimana telah Allah perintahkan dalam surah Ibrahim tadi. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah mengemban amanah dan disampaikan kepada kita apa yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan, yang halal dan haram. Dan manusia terbaik ini tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua amanah wahyu itu. Sehingga kita tidak butuh lagi panduan lain. Tidak ada agama yang perlu dianut dan dijadikan sebagai panduan hidup kecuali Islam yang telah dibawa oleh manusia terbaik ini. Sebagai balas jasa, kita akan mengucapkan salam hormat kepadanya, dan selalu pengucapan ini dijadikan ibadah oleh Allah dan dibalas dengan 1 kali salam hormat dengan 10 balasan rahmat. Maka sangat wajar setelah memuji dan memuja Allah, alhamdulillah, kalau kita selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita Hisnul Muslim, atau kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, diterjemahkan seperti itu. Dan kita sudah membaca sampai halaman 82. Doa ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya ingin kita menikmatinya dan bersyukur. Itu saja. Dan terlalu banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita hitung. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu. A'udhu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya ada seseorang yang menyembah Allah sampai 500 tahun. Kemudian pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini tinggal di sebuah pulau 500 tahun ibadah. Tidak ada perbuatan maksiat yang dia lakukan. Maka pada saat Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga, Allah berfirman kepada para malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Maka hamba tersebut mengatakan, ya Allah, amalku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatku. Maka orang ini mengulangi sampai 3 kali. Dia penasaran, kenapa dia bukan masuk surga setelah amal yang dia kerjakan 500 tahun. Tidak ada kemaksiatan. Allah tetap mengatakan, karena rahmatku. Maka setelah 3 kali orang ini mengucapkan, kata Nabi SAW, Allah pun menyuruh nimbang nikmat mata dia saja. Dipertemukan dengan amalnya yang 500 tahun itu, maka ditemukan nikmat mata saja sudah jauh lebih berat daripada amal yang dia kerjakan. Karena tanpa mata dia tidak akan merasakan ibadah itu. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rasa saja, itu sudah sebuah nikmat yang luar biasa. Andai saja kita tidak punya rasa, teman-teman sekalian, kita tidak tahu kapan kita lapar, kapan kita kenyang. Sehingga kita tidak tahu tubuh ini kapan butuhkan nutrisi, kapan kita harus berhenti mengkonsumsi makanan. Kalau kita tidak tahu kapan kita punya rasa mules dan kapan kita harus berhenti buang air besar atau buang air kecil, maka bagaimana keadaannya? Mungkin orang akan buang air di jalanan. Atau seterusnya, rasa ngantuk, rasa senang, rasa sedih. Semua ini nikmat yang luar biasa, yang terlalu banyak. Kita kalau mau hitung satu persatu tidak akan pernah cukup. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tidak pernah mencampuri dan tidak pernah tahu mana yang jadi nutrisi, yang mana jadi kotoran. Dan saya pernah lihat sendiri sebuah cuplikan ilmiah bagaimana digambarkan badan manusia itu, yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian tidakkah kalian lihat tanda-tanda kebesaran Tuhan itu? Maka secara ilmiah, dan ini diambil dari cuplikan orang-orang non-muslim, dipaparkan oleh seorang ilmuwan muslim, kemudian diaturlah sebuah film dokumenter atau sebuah cuplikan dokumenter yang memang itu sangat ilmiah.
Digambarkan bagaimana dalam tubuh manusia ini, kalau digambarkan dia sebagai sebuah perusahaan atau sebuah building, dia adalah building yang sangat besar dan memiliki lift yang sangat banyak. Karena begitu makanan dan minuman masuk, maka akan ada secara sistem yang sangat raksasa penyaringan daripada makanan itu, mana yang harus jadi kandungan darah, mana yang harus lari ke sumsum tulang, mana yang harus ini, mana yang harus itu, dan itu dibawa oleh lift-liftnya masing-masing ke kotak-kotaknya. Dan yang uniknya, tidak pernah ada kesalahan dalam pembagian tersebut. Andai saja misalnya bagian tubuh menggunakan zat tertentu, zat besi misalnya, lalu dia lari kepada anggota tubuh lain yang tidak membutuhkan itu, maka rusaklah semua komponen ini. Tapi subhanallah tertata dengan begitu rapi dan tidak mengenal jenis makanan dan minuman yang masuk. Semua akan bisa tertata dengan rapi. Sampai dikatakan situ, sungguh tubuh manusia memiliki sel-sel yang lebih rapi daripada pembangunan konstruksi bangunan-bangunan building besar. Jadi sangat rapi. Di mana pembagiannya, di mana letaknya, dan seterusnya, mana yang harus dibuang. Dan itu semua proses alami. Prosesnya semua itu alami. Ini sebuah nikmat yang tidak bisa dihitung. Ada nikmat teman-teman yang mungkin kita bisa rasakan karena dia jarang datang. Seperti misalnya pada saat kita lapar, kita berapa jam nggak lapar. Begitu kita lapar lalu kita makan, kita rasakan nikmatnya makanan tersebut. Lalu kita lagi capek, kita rasakan juga nikmatnya tidur itu misalnya. Tapi ada nikmat karena terlalu banyaknya Allah kasih sampai kita tidak rasakan lagi. Seperti misalnya oksigen yang kita hirup. Setiap saat kita duduk di sini selalu kita hirup keluar, hidup keluar. Ini kalau kita tahu sendiri, kalau kita tutup hidung kita dalam hitungan beberapa menit meninggal dunia, mati. Ini sebuah nikmat yang tidak terhitung. Cahaya yang ditangkap oleh mata, suara yang ditangkap oleh kuping, gitu kan. Hidung kita bisa membedakan bau busuk, bau wangi dalam seketika. Terlalu banyak nikmat Allah yang luar biasa. Makanya kesimpulan sederhana doa ini adalah, ya Allah, nikmat apapun yang sampai pada aku pada pagi ini, semua dari kamu, dan aku bersyukur kepadamu. Kalimat sederhana, Allah yang ajarkan kepada kita. Artinya kalau kau mau hitung susah. Kalau Allah suruh kita mensyukuri per itemnya, maka kita kerepotan. Tidak ada waktu lagi untuk beraktivitas yang lain. Karena kita harus terus bersyukuri itu. Tapi Allah merangkumkan dalam satu poin ini. Ini mirip dengan waktu kita jelaskan keutamaan sholat duha. Dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari dia harus sedekah supaya sendi-sendinya bisa utuh. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah itu. Allah mudahkan buat kita. Ya, mirip dengan ini. 2 rakaat tidak sampai 5 menit. Kita bisa mendapatkan sendi kita aman, dijamin. Begitu juga dengan doa ini. Dan doa ini sangat mulia. Nikmat apapun ya Allah. Seakan-akan kita mengatakan saya tidak bisa sebutkan lagi nikmat itu. Mau besar, mau kecil, aku ketahui, aku tidak ketahui, aku sadari, aku tidak sadari. Semuanya aku bersyukur kepadamu. Supaya terus Allah tambah nikmat itu. Dan pada siang ini insya Allah kita akan lanjutkan permintaan dan permohonan yang sangat luar biasa bagaimana agar anggota tubuh ini terjaga dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Doanya diriwayatkan Abu Dawud, Ahmad dan juga An-Nasai, yaitu bunyinya Nabi SAW mengajarkan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri wa a'udhu bika min adzabil qabri, la ilaha illa ant. Ya Allah, berilah aku keafiatan, atau makna terjemahnya keselamatan dari penyakit, dosa dan juga azab pada tubuhku. Ya Allah, berikanlah kearifan atau keafian, berikanlah aku keafian pada pendengaranku supaya tidak tuli. Ya Allah, berikanlah keafian pada penglihatanku supaya enggak buta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini kata ulama rangkuman kebutuhan dasar seorang manusia atau sosok manusia di muka bumi ini. Potongan pertama, ya Allah, berikanlah keselamatan dari segala macam penyakit yang disebabkan karena dosa yang akan mendatangkan azab. Itu makna daripada terjemahan di sini. Kalau teman-teman yang pegang buku ditulis dalam kurung keselamatan dari penyakit, dosa dan azab. Maknanya sebenarnya adalah, ya Allah, berikan aku keselamatan di tubuhku ini
dari segala macam jenis penyakit. Baik itu menularkah, tidak menularkah, beratkah atau ringan, pokoknya semua penyakit. Yang disebabkan karena dosa, otomatis akan mendatangkan azab. Kita minta itu. Semua jasad kita tidak akan mengalami cacat, tidak akan mengalami lecet, tidak akan mengalami sakit, tidak akan mengalami apa-apa. Setiap pagi dan sore diminta itu pada Allah SWT. Kata ulama, orang kalau baca ini di pagi hari, Allah jaga badannya sampai sore hari. Dia kalau baca sore hari, Allah jaga sampai pagi hari. Dan memang teman-teman sekalian, yang menjadi penyebab faktor utama kebahagiaan kita, keselamatan jasad kita, keselamatan anggota tubuh kita ini, sebenarnya selamatkan diri dari dosa. Allah SWT akan selamatkan semua itu. Saya pernah ceritakan, kalau seingat saya, Allahu alam, tapi kalau belum pun saya sampaikan sekarang, kalau sudah, maka ini kita review saja. Ada seorang syekh di Saudi, itu orangnya sangat santun, orangnya kalau dilihat itu sangat bersahaja. Dan orangnya kelihatan lembut gitu ya, kayak orang yang sangat tidak masuk akal lah kalau dia itu punya power, kekuatan body yang luar biasa gitu. Satu waktu dia pergi sama murid-muridnya, tidak kurang dari 30 orang naik kapal di lautan untuk bertadabbur ya, alam semesta. Tiba-tiba kapalnya entah gimana mau tenggelam, kemudian mereka harus selamatkan diri. Nah, anak murid-muridnya tidak ada yang bisa berenang. Dia pun akhirnya syekh ini membuat mereka kaget, membuka baju jubahnya, umurnya sudah hampir 80 tahun, sekitar 78 tahun. Kemudian dia turun, berenang, menyelamatkan satu persatu muridnya. Kemudian setelah itu pun, dia juga menurunkan beberapa benda-benda yang dibutuhkan supaya bisa diselamatkan karena kapal akan tenggelam. Begitu dia selamat ke sebuah pulau terdampar, maka murid-muridnya pada tanya, bagaimana bisa terjadi? Kami selama ini melihat Anda orang yang sangat bersahaja, sepertinya tidak ada power in dalam tubuh Anda, seperti tidak ada. Kok bisa ini terjadi? Maka bahasa dia, jawabannya sekaligus nasihat. Dia mengatakan, ketahuilah wahai murid-muridku, aku tidak pernah menggunakan jasadku ini. Sekian puluh tahun Allah hidupkan aku dalam kemaksiatan. Maka Allah pun berikan keselamatan di sini. Saya saksikan depan mata sendiri teman-teman sekalian di Saudi. Kalau teman-teman lagi umrah juga begitu. Coba duduk di Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah. Lihat majelis-majelis ulama yang ada di sana. Kalau kita dengar pakai mikrofon suaranya di subuh hari, habis subuh biasanya, atau habis maghrib, suaranya lantang sekali. Seperti masih anak-anak muda kalau ngomong. Kalau kita mendekat, sudah putih jenggotnya semua. Ada yang pakai kursi roda. Subhanallah, Allah jaga penglihatannya bagus, pendengarannya bagus, suaranya masih lantang, masih bisa jalan kuat. Gitu. Saya tahu beberapa ulama-ulama kita yang saya kenal ya, yang di Saudi, ada yang buta matanya, tapi Masya Allah aktivitasnya luar biasa. Ada seorang guru kami di Madinah namanya Dr. Saleh Suhaimi, semoga Allah jaga beliau. Umurnya kalau tidak salah sekarang sudah 68 tahun. Beliau itu memiliki 4 orang istri. Keturunannya cukup banyak. Matanya buta. Hafal 30 juz Al-Quran. Hampir semua matan-matan buku dihafal. Kalau datang ke Indonesia pun ngisi materi untuk para dai-dai gitu. Itu saya kenal pribadi beliau sendiri. Kalau lagi safar, kadang-kadang sama saya datang ke safar ataupun lagi datang ke Indonesia saya temani. Saya betul-betul tidak bisa menangkap kalau ada orang buta seperti itu. Jadi orang yang buta yang sangat luar biasa jalan sampai kalau masuk hotel di Jakarta dia sama saya, Khalid saya mau hotel bintang 5. Saya sempat bertanya, Syekh bisa bedain nggak antara bintang 5 sama bintang 4, bintang 3? Matanya buta gitu. Tapi saya bertanya dalam diri saya sendiri. Saya bawa dia ke bintang 5 di Jakarta, saya bayarin. Setelah saya bayarin, dia bilang, Khalid saya mau lihat ranjangnya. Saya mau pegang ranjangnya. Dia pegang, ditekan sama dia, ya ini ranjangnya bagus. Masukkan saya di kamar mandinya, padahal beliau buta. Subhanallah, beliau meraba, ini bagus, ini bintang 5. Padahal saya tidak, ini bisa saja, maksudnya kalau kita mau jadikan ini bintang 3, tahu dari mana, tapi kuasa Allah SWT berikan firasat orang mukmin. Orang kalau mendekatkan diri kepada Allah SWT, Allah berikan keselamatan, jasadnya sehat. Ya. Kalau ngomong subhanallah, apa saja kita, kalau ngomong masalah agama masuk, ngomong masalah syair-syair Arab masuk, ngomong masalah umum pun banyak pengalaman yang diketahui. Padahal orang yang putus subhanallah. Allah SWT berikan itu. Ya. Allah berikan itu. Maka intinya sebenarnya adalah bagaimana hubungan kita kepada Allah SWT. Kalau teman-teman hadapi masalah apapun di muka bumi ini, yang paling pertama wudhu, sholat 2 rakaat, bertobat sama Allah. Selesai urusan itu kok sebenarnya.
Cuma banyak kita tidak, kita sibuk nyari permasalahannya dengan manusia-manusia. Kita nggak sibuk kepada Allah SWT. Allah kadang-kadang datangkan kepada kita cobaan di muka bumi untuk kita kembali kepadanya. Dan itu caranya Allah menarik kita. Bukan cuma itu, bahkan kalau kita berdoa dengan doa kepada Allah dengan sangat indah pun, Allah menerlambatkan jawabannya itu supaya kita tetap dalam doa itu. Jadi cobaan-cobaan pun datang itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Di sini kita minta kepada Sang Pencipta untuk menjaga fisik kita supaya jangan sampai mengalami penyakit. Kemudian potongan kedua kita minta dari seluruh tubuh ini, kata ulama adalah dua anggota tubuh ini yang sangat vital. Artinya kalau dia tidak ada, maka dianggap walaupun tubuhnya utuh, gagah ataupun cantik, tidak ada gunanya. Artinya bukan tidak ada gunanya, tapi dia sudah seperti kehilangan 50% atau lebih daripada fungsi tubuhnya, yaitu penglihatan dan pendengaran. Tapi kapan seseorang itu cacat kaki, cacat tangan, ya mungkin fisiknya kurang, tapi masih bisa melihat dan mendengar, itu berarti sudah lebih dari 50% anggota tubuhnya berfungsi. Ya, makanya subhanallah, orang buta, orang tuli ini luar biasa gitu. Ya, sebuah cobaan yang datang kepada dia. Maka kata Nabi SAW, siapa yang ya, kata Allah SWT dalam hadis qudsi, siapa yang aku angkat kedua matanya, kedua kesenangannya, karena mata ini bisa lihat apa saja gitu kan. Kemudian dia bersabar, kecuali aku akan balas baginya surga. Karena mata ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Makanya di sini setelah diminta badan secara umum diselamatkan dari penyakit, lalu secara khusus dua anggota tubuh ini, yaitu perkataannya Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan di pendengaranku, supaya pendengaran ini sampai menjelang meninggal tetap bisa kita dengar. Itu sebuah nikmat yang luar biasa, tidak bisa dipungkiri. Bisanya Bapak Ibu sekarang dengarkan suara saya pun ini sebuah nikmat. Bagaimana kalau orang ngomong, kita nggak tahu apa yang dia ucapkan. Walaupun sekarang ada ilmu untuk memberikan isyarat dengan tangan dan seterusnya, tapi itu beda dengan orang mendengarkan secara langsung. Kita bisa bedain ini suara merdu. Kalau orang pun misalnya melantunkan sesuatu Al-Quran atau apa saja dengan suara merdu, tidak bisa digambarkan dengan isyarat tangan. Ini hanya memberikan maknanya saja. Tapi tidak bisa dengarkan kemerduan itu. Dan salah satu nikmat yang besar di surga nanti adalah ahli surga akan mendengarkan lantunan yang indah dari para bidadari. Dengan kalimat-kalimat yang sangat indah yang belum pernah mereka dengarkan keindahan seperti itu sebelumnya. Begitu juga setelahnya, Allahumma afini fi basari, ya Allah selamatkanlah aku di penglihatanku, karena penglihatan sebuah nikmat yang besar. Bapak Ibu kalau tutup matanya sekarang, hitungan 5 detik saya kita tutup, lalu kita bayangkan kalau kita seperti ini. Tidak bisa lihat. Orang ngomong depan kita, kita tidak tahu orang ini bagaimana mukanya, bagaimana orangnya, ya. Orang ini mau jahat atau tidak sama kita. Mata sudah bisa memberikan isyarat dari itu sebenarnya. Tapi kita tidak bisa lihat. Maka ini sebuah nikmat. Minta agar mata kita Allah pertahankan. Allah berikan kita nikmat yang sangat besar di situ. Setiap pagi dan sore. Dikatakan la ilaha illa anta, maksudnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Artinya tidak ada tempat aku meminta kecuali kepada Engkau. Lalu kemudian kita minta lagi 4 atau 3 hal yang memang diperlukan juga dalam kehidupan kita, tapi tidak berhubungan dengan badan di sini. Dalam arti kata, dia memang dalam bentuk muamalah. Allahumma inni a'udzubika minal kufur. Ya Allah, jangan sampai aku di pagi hari ini menjadi orang kafir. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ada orang di menjelang hari kiamat nanti, sore harinya dia mukmin, pagi harinya dia kafir, atau pagi hari dia mukmin, pagi harinya dia kafir, maka sorenya dia mukmin. Dia malam hari mukmin, paginya jadi kafir. Atau dia mukmin pagi hari, sorenya dia jadi kafir. Jadi orang tidak tahu kapan dia kafir. Kita bahkan kadang-kadang tidak tahu teman-teman kapan kita mengucapkan kalimat kufur. Kalau tidak salah mungkin Ibnu Taimiyah rahimahullah sering memperbaharui syahadat, mengatakan syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu ditanya murid-murid, kenapa Anda lakukan? Dia bilang, saya tidak tahu kapan terlintas detik-detik hidup saya kekufuran sehingga akhirnya saya keluar dari Islam dan meninggal bukan dalam keadaan muslim. Makanya kita ada pada saat tahiyat ada syahadat, pada saat azan ada syahadat. Bahkan kita dianjurkan mengulangi itu kan, mengikuti muadzin, gitu. Memperbaharui itu.
Karena kita tidak tahu kapan kita kufur. Ya. Sudah tahu belum teman-teman sekalian, memungkiri risalah Nabi Muhammad SAW adalah kufur. Mencaci maki dan apalagi mengkafirkan para sahabat Nabi juga kufur. Kita memungkiri atau ragu saja dengan ayat-ayat Al-Quran bisa kufur. Banyak sekali bisa membawa kita pada kekufuran. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyusun tidak kurang dari 10 poin penyebab keluarnya orang dari Islam. Ya. Maka ini kadang-kadang kita tidak sadar. Maka kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita terjerumus dalam kekufuran itu. Begitu juga dengan faqr, kemiskinan. Dan ini sudah sering saya tekankan masalah itu ya. Tidak ada dalam Islam, tidak ada di kamus seorang muslim dan muslimah sifat malas, ya, vakum, pengangguran ya, kemudian putus asa, balas dendam, ini semua nggak ada dalam Islam. Tidak ada kata-kata terlambat. Sering kita sampaikan masalah itu. Dan bagaimana hadis Nabi SAW kalau di tangan seseorang kadang-kadang ada bibit tanaman dan dia tahu besok akan kiamat tetap dia tancapkan. Selalu ada motivasi untuk menjadi orang sukses dan kita dilarang untuk menjadi orang fakir. Kecuali memang Allah Subhanahu wa taala mencoba hamba tersebut, tapi umumnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan permintaan kita. Makanya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, beliau bahkan menjadikan itu sebagai doanya, doa secara khusus, ya Allah, muliakanlah aku dengan harta yang melimpah, ya, yang aku akan limpahkan semua itu di jalanmu. Maka Allah SWT buat kebun kurmanya sepanjang tahun berbuah, selalu bersedekah tiap hari, dan Allah muliakan dia dengan itu. Terkenal Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dengan anaknya Qais. Setiap hari ayah sama anak ini cuma tahu berlumba-lumba untuk menyedekahkan hartanya. Jadi memang Islam mengajarkan masalah itu. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat membiayai perang Tabuk, ya, sudah membiayai sekitar 1000 ekor unta, 990 ekor kuda, 10 ekor unta, berarti 1000 ekor semuanya, membeli sumur rumat atau sumur pemanah. Benar Nabi SAW mengatakan apa? Tidak ada lagi yang menghalangi Utsman setelah apa yang dia kerjakan hari ini untuk masuk ke dalam surga. Dia beli surga dengan hartanya. Gitu kan? Allah menyuruh kita untuk itu. Kalau hari ini kita masih belum punya pendapatan, kita kalau berusaha, berikhtiar, bergerak, bertawakal kepada Allah SWT, Allah akan kasih. Akan ada perubahan antara orang yang berusaha dengan orang yang tidak berusaha. Maka kita minta perlindungan dari faqr. Dan ini juga ada doa Nabi SAW. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Dalam doa yang lain ya. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, berlindunglah kalian dari kufur, faqr dan killah. Killah itu kekurangan. Ya. Makanya kita berlindung dari kefakiran pada hari itu supaya tidak terjadi bangkrut, tidak terjadi kemiskinan. Dan terakhir, wa'udzubika min adzabil qabri. Ini sudah kita jelaskan, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dan la ilaha illa ant, ini ditutup dengan kalimat ini karena memang maksudnya adalah tidak ada Tuhan lagi tempat kami berlindung ya Allah, dan minta itu kecuali Engkau. Doa selanjutnya ini dibaca 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah sebagai penolong bagiku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kepadanya aku bertawakal dan Dialah Rabb arsy yang besar. Dan ini disebutkan di dalam sebuah hadis, bisa dilihat footnote nomor 107 di bawah. Barang siapa yang membacanya ketika pagi dan sore hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan mencukupkan baginya dari perkara dunia dan akhirat yang menjadi keinginan atau cita-citanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni di nomor 71 secara marfu, dan Abu Daud juga jilid 4 halaman 321. Teman-teman, ini janji ini luar biasa. Pendek, cuma 2 baris doanya, dibaca 7 kali pagi, dibaca 7 kali sore. Dijamin semua cita-cita dan keinginan dunia dan akhirat dikasih. Apa yang menyulitkan kita untuk membaca ini? Hasbi Allah, maksudnya cukuplah Allah sebagai penolong bagiku. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Maksudnya tidak memang tempat untuk minta kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya laku serahkan seluruh perkaraku. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia Tuhan pemilik singgasana yang agung. Artinya Dia pencipta, satu-satunya pencipta yang memiliki singgasana yang sangat besar di atas langit sana.
Dibaca 7 kali di pagi sore dan di pagi dan sore hari, dan ini menyebabkan tadi sebagaimana sudah kita sebutkan semuanya akan diberikan cita-cita dan angan-angannya tuh harapannya. Doa selanjutnya adalah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afia fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afia fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Ini juga doa keselamatan tentunya. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan sahih. Ya, artinya ya Allah, sungguhnya aku memohon maaf dan keafiaan atau keselamatan dari penyakit, dosa dan azab di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keafiaan dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku dan tentramkanlah rasa takutku. Ya Allah, peliharalah aku dari arah depan, belakang, kanan, kiri, serta dari atasku. Dan aku berlindung dengan keagunganmu agar aku tidak dibunuh secara khianat dari bawahku. Tentunya ada permintaan keselamatan dari seluruh penjuru. Kata ulama, tidak ada lagi setelah doa ini sesuatu yang kita butuhkan. Karena semua sisi kita minta keselamatan. Yang pertama kita minta agar diberikan pemaafan dan keselamatan dari penyakit di jasad. Ya. Ini sudah kita jelaskan tadi masalah jasad ya. Sehingga di sini diulangi lagi doanya. Kalaupun ya Allah maknanya aku sakit ini disebabkan karena dosa-dosaku, maka maafkanlah. Dan itu bukan cuma di dunia, tapi di akhirat juga. Jangan sampai nanti dosaku ini yang sudah engkau maafkan pun di dunia yang ku minta ini, di akhirat masih ada hukumannya. Maka dikatakan ya Allah, sungguhnya aku memohon maaf dan keafian, keselamatan dari penyakit, dosa dan adab di dunia dan di akhirat. Lalu kita minta ya Allah, sungguhnya aku memohon maaf dan keafian dalam agama. Jangan sampai aku menyimpang, pemahaman yang salah, berbuat hal-hal yang bid'ah ataupun syirik yang akhirnya menjauhkan dari sunnah Nabi SAW. Urusan dunia, jangan sampai pendapatanku dunia atau namaku jadi tidak baik di dunia. Aku minta semua yang terbaik di dunia. Keluargaku supaya diberikan istri, suami, anak yang bisa membahagiakan, dan juga hartaku semuanya melimpah dan tidak pernah kurang. Itu maknanya. Ya Allah, tutupilah auratku, artinya jangan sampai ada hal-hal yang merupakan aib untukku itu terbuka untuk umum. Tutupi semua itu ya Allah, dan tentramkanlah rasa takutku, artinya jangan sampai aku merasa khawatir walaupun sesaat di muka bumi ini. Semuanya diikuti dengan ketentraman dan ketenangan. Ya Allah, peliharalah aku dari arah depan. Maksudnya apapun yang membahayakan dari arah depanku selalu tertolak. Dari belakangku, aku tidak tahu. Dari kanan, dari kiri, serta dari atasku. Apapun yang bisa datang bahaya, maka ini hilangkanlah. Sebagian ulama hadis menarik ini kepada perkataan iblis. Pada saat iblis berjanji kepada Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, aku akan mendatangi anak Adam ini dari sisi kanannya, dari kirinya, dari depannya, dari belakangnya, dari atasnya. Maka kita seperti minta kepada Allah SWT agar syaitan jangan sampai bisa masuk dari seluruh sini ya, sisi tubuh kita. Karena kata ulama, kalau syaitan datang dari arah depan, misalnya ada sesuatu yang haram depan mata kita, kita tolak. Syaitan tidak akan diam. Dia akan coba bodoh dari arah belakang kita dengan bisikan. Atau dari sisi kanan kita dari orang kanan atau orang sebelah kiri kita. Gitu kan? Atau bahkan mungkin ada sesuatu yang bisa datang dari arah atas kita tidak tahu. Ya. Seperti apa? Mungkin ada pemandangan-pemandangan kita lagi di bawah lihat ke arah atas. Dan yang terakhir kita minta, aku berlindung kepadamu agar jangan sampai aku dibunuh secara khianat dari bawahku. Sebenarnya makna yang lebih tepat di sini adalah bisa bermakna ini kata ulama, tapi makna yang lebih tepat adalah jangan sampai aku meninggal dalam kondisi gempa dari bawah tergoncang. Ya. Sehingga kita berlindung kepada Allah SWT apapun yang mendatangkan musibah dari tanah, dari bawah kaki, semua kita berlindung darinya. Ya. Saya melihat subhanallah ada cuplikan di YouTube pernah saya tonton tentang masalah bagaimana kalau musibah dan bala itu akan datang. Tapi saya lupa judulnya ya. Orang cuma buat cuplikan-cuplikan. Tapi saya lihat ada orang lagi jalan, nggak ada apa-apa lagi sama temannya jalan, tiba-tiba pecah tanah itu, longsor jatuh. Di parkiran mobil lagi pada parkir, tiba-tiba saja letak tanah itu jatuh.
Ada orang lagi duduk, tidak sadar tiba-tiba ada air datang, tiba-tiba dari mana banjir kena, tidak sempat menyelamatkan diri. Begitu gampangnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala mau mendatangkan masalahnya. Orang tidak akan sadar teman-teman. Jangan merasa diri pintar. Saya pernah lihat cuplikan orang Jepang karena paling banyak kena gempa di sana. Kalau saya lihat gempa ini sederhana sebabnya. Karena mereka dengan otak yang Allah berikan cerdas secara dunia, menemukan teknologi, mereka tetap masih menyembah matahari. Bahkan kaisarnya dianggap itu anak dewa matahari kan gitu. Dan patung-patung banyak di pinggir jalan. Waktu saya diundang di Jepang itu, saya tanya, orang sini sembah apa? Ditunjuk di pinggir jalan itu ada tempat-tempat dibuat beberapa patung yang dianggap dewa-dewa mereka. Itu kotor sekali. Setahun sekali sejak mereka datang bersihkan lalu menyembah di situ. Allah SWT datangkan cobaan sama mereka supaya mereka sadar kalau itu adalah salah gitu kan. Tapi subhanallah mereka banyak sekali gempa yang datang dan negara di dunia paling banyak gempa kalau tidak salah di Jepang ya. Itu yang saya pernah baca penelitiannya. Nah mereka adakan sebuah karya ilmiah, dibuatlah building anti gempa. Dibuat building, dan saya lihat cuplikannya sendiri, building itu dilihat. Lalu dicobalah dengan bom, tidak runtuh, gitu kan? Tidak goyang bangunan itu. Maka mereka berharap itu yang bisa nanti dipakai di Jepang, disebarluaskan supaya kalau ada gempa tidak mudah runtuh, gitu kan? Ternyata subhanallah pada saat terjadi musim hujan, gempa terjadi, yang paling pertama hancur justru building itu. Kita akan cuplikan lihat bagaimana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan merasa aman dengan siksaan Allah. Makanya kita dengan membaca ini, doa ini, satu kali pagi dan satu kali sore, kita sudah diamankan dari semua sisi kita. Dari depan, dari belakang, dari samping, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya aman. Nah, apa susahnya baca ini? Ya, bagi teman-teman yang belum hafal, walau belum hafal pun, bawa bukunya. Buku ini kan buku kecil, buku saku, dan kemarin sudah sempat dibagikan, dibaca. Dilihat, kalau nggak sempat punya, yang masih punya buku bisa difoto. Bisa sekarang di download juga zikir pagi petang kan ada ya, dan seterusnya ya. Ini harus dijaga doa ini tentunya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, yaitu doa yang mulia juga. Allahumma alimul ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikul asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aktarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Hadis ini hadis sahih riwayatkan Tirmidzi dan Abu Daud, yang artinya ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan menjadi rajanya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu, M-nya besar kata ganti Allah, dari keburukan diriku dan dari keburukan syaitan dan kesyirikannya atau yang dibisikkannya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku sendiri atau menularkannya kepada seorang muslim. Ini juga permulaan hari yang sangat baik kalau seorang muslim membacanya tentunya. Dan ini dibaca satu kali pagi dan satu kali sore. Artinya bisa kita ambil beberapa manfaat sini. Ya Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Maksudnya kita seakan-akan mengatakan aku tidak tahu yang gaib ya Allah. Nyata pun depan mata tidak semua aku bisa lihat. Maka Engkau yang mengetahui itu. Tuhan pencipta langit dan bumi. Apapun yang ada di langit sana, apapun yang di bumi Engkau penciptanya. Dan cipta artinya dari tidak ada menjadi ada. Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan menjadi rajanya. Semua ini hanya Engkau rajanya ya Allah. Tidak ada pemilik kecuali Engkau. Ini ikrar tauhid. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung karena semua itu adalah hak milikmu, maka aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Ini permohonannya. Jadi apapun yang bisa menyebabkan keburukan dari perbuatanku sendiri, aku berlindung kepadamu ya Allah. Artinya jangan sampai aku berhasil melakukannya, ataupun aku dihukum kalau aku sudah melakukannya. Itu maknanya. Dan juga dari keburukan syaitan dan kesyirikannya. Ini ada dua riwayat ya. Ada wa min syarri syaitani wa syirki. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari syaitan dan kesyirikannya. Riwayat lain wa min syarri syaitani wa syariki. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan dan sekutu-sekutunya. Ya. Dan ini saya pernah diingatkan oleh Dr. Saleh Suhaimi, hafizahullah guru kami itu, pada saat saya baca zikir pagi petang dan kami lagi diskusi, kemudian beliau mengatakan ada riwayat lain ya Khalid. Ini ada dua riwayat.
min syarri syaitanin wa syirki, ini yang saya hafal selama ini seperti di dalam buku. Dan beliau mengatakan juga dari riwayatnya min syarri syaitanin wa syariki. Di sini kita minta berlindung dari syaitan dan kesyirikannya. Apa itu syirik? Mempartnerkan Allah dengan makhluk. Dan ini perbuatan dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik, dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik yang dia inginkan. Kata ulama tafsir, maksudnya di timbangan amal hari kiamat. Kalau teman-teman datang masih bawa dosa zina, dosa riba, memang berat, tapi masih ada kemungkinan Allah maafkan. Tapi kapan dosa syirik, pakai jimat, pergi dukun, sembelih kepada selain Allah, ini semua ya, ini akan membawa tidak akan diampuni dosa-dosanya. Dan ini perbuatan syaitan. Syaitan lebih suka seseorang berbuat syirik daripada berbuat zina, karena syirik bisa membatalkan amal. Dan syirik dibagi dua oleh para ulama, ada syirik besar, seperti contoh tadi sudah saya sebutkan, dan syirik kecil adalah riya. Ini semua dibenci oleh Allah. Cuma bedanya kalau syirik besar kayak menyembelih untuk kuburan, pakai jimat, pergi dukun, ini bisa mengeluarkan orang dari Islam dan bisa menghancurkan amal-amal semuanya. Dan juga yang lebih parah, bisa kekal dalam api neraka kalau tidak sempat taubat sebelum meninggal. Kalau syirik kecil, riya misalnya memperindah ibadah untuk makhluk, dia tidak keluarkan orang dari Islam, amal yang hancur cuma amal yang sedang dia kerjakan dan tidak kekal dalam api neraka. Tapi tetap aja dosa besar. Makanya kita berlindung kepada Allah dari syaitan dan kesyirikannya. Karena dia selalu bisikkan itu supaya kita berbuat syirik, ya, mempartnerkan Allah dengan makhluk. Kalau riwayat yang lain tadi saya bilang min syarri syaitanin wa syariki, dan jauhkanlah aku dari syaitan dan sekutu-sekutunya, kata ulama dari jin dan juga dari manusia. Mirip dengan surah An-Nas, minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi kita berlindung pada Allah dari semua itu. Kemudian juga kita berlindung wa an aktarifa ala nafsi su'an atau aku berbuat kejelekan terhadap diriku sendiri, maksudnya menjerumuskannya pada bahaya, au ajurruhu ila muslim, atau aku justru menjerumuskan seorang muslim pada bahaya itu. Jadi ada orang tidak berbuat kesalahan, tapi dia buat orang lain terjerumus dalam kesalahan itu. Siapapun menjadi penyebab orang berbuat kebaikan, dia akan panen pahala orang itu, dan siapa yang membuat orang lain buat dosa, maka dia pun akan panen dosanya. Allahu a'lam. Baik, mungkin begitu saja insyaAllah. Kita akan bertemu lagi di pekan depan. Saya akan coba luangkan waktu di pekan kelima. Kita akan mungkin ada 3 pertemuan di Senin, Selasa, dan Rabu di siang harinya. Saya lagi coba mengatur jadwal dulu. Kalau Selasa sama Rabunya bisa, tapi Seninnya saya akan atur dulu jadwalnya insyaAllah. Dan mungkin kita kembali bedah ini, atau kita akan bedah buku yang lain dalam 3 kali pertemuan itu. Begitu saja. Kita akan buka juga sesi tanya jawab nanti pada saat itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.